Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sahabat Capus Info yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang suami kita punya kewajiban untuk membina rumah tangga lebih baik. Seorang suami yang tidak punya pikiran menjadi lebih baik tentu bukan suami dambaan, ya. Nah, suami dambaan itu pasti ya dia ingin merubah kondisi dari tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya baik menjadi lebih baik, dan seterusnya. Baik dari sisi zahir, ya, penampakan, atau dari sisi yang batin, ya, sisi agamanya harus diperbaiki, sisi ekonominya harus diperbaiki, sisi-sisi yang lain juga harus diperbaiki sehingga nanti ada perkembangan dalam rumah tangganya, termasuk juga di dalam mendidik istri dan anak. Mengapa? Karena istri dan anak itu merupakan tanggung jawab dari seorang suami. Allah nyatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kewajiban suami itu tidak hanya menjaga dirinya, ya, tapi juga menjaga keluarganya, ya, istri dan anaknya. Tapi perlu diperhatikan, yang dimaksud menjaga diri dan keluarga itu bukan dari yang lain, tapi dari api neraka. Nah, ini pertama yang harus difahami, harus ada keyakinan dulu bahwa hidup ini akan mati. Setelah kematian akan ada kehidupan. Kehidupan yang tentunya menjadi akibat dari kehidupan kita hari ini. Artinya di situ ada pahala, ada dosa. Kalau seorang suami mendiamkan istrinya maksiat, maka dosa bagi istri dan sekaligus suami, karena suami berkewajiban membina istrinya. Begitu juga yang dilakukan oleh anak. Kalau dia belum akil balik, maka dia berkewajiban, ya, atau dia akan berdosa manakala anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah balik, ya sama saja sebetulnya, ya, sama saja dia akan berdosa, karena inilah hasil didikan dia di masa yang lalu. Terus bagaimana caranya supaya anak istri ini menjadi qurratu a'yun, ya, bisa istilahnya, ya, menjadi sedap dipandang mata. Yang pertama harus dilakukan tentu didik anak istri untuk mengaji, ya. Kalau suami tidak punya kemampuan untuk mengajarkan karena kesibukan dan lain sebagainya, maka berkewajiban bagi dia untuk menitipkan anak istrinya kepada orang alim, ya, kepada ustazah misalnya, ya. Istri kita ini dititipkan ke ustazah, minta diajarkan bagaimana mengaji, gitu, ya. Enggak hanya mengaji, tentu yang lain-lain juga perlu difahami oleh istri. Selain pada kesempatan-kesempatan yang mungkin terbatas, suami wajib, ya, mengajarkan agama kepada anak dan istrinya. Begitu juga dengan keharmonisan rumah tangga, ya, tidak akan mungkin bisa terbangun kecuali istrinya faham agama, suaminya faham agama,
anaknya juga paham agama. Tidak akan mungkin bisa terjadi keharmonisan di lingkungan rumah tangga kalau suami nggak paham agama. Ini maksudnya adalah suami paham akan hak dan kewajiban, istri paham akan hak dan kewajiban, anak juga paham akan hak dan kewajiban. Sehingga nanti sama-sama yang fokus akan dilakukan itu adalah bagaimana saya memberikan terbaik, memberikan hal terbaik untuk istri. Istri berpikir sama, bagaimana caranya saya memberikan, mempersembahkan hal terbaik untuk suami dan anak. Anak juga sama demikian. Maka kalau itu yang terbangun, semua orang berpikir tentang kewajibannya, ini insya Allah rumah tangganya akan harmonis. Yang terjadi sekarang di dunia seperti sekarang ini nih, ya, ketika moral menjadi krisis, ya, akhlak menjadi darurat gitu ya, itu yang muncul kan tuntutan hak, ya, bagaimana seorang istri, ya, protes ke suaminya, ayah beli baju teh ayeuna atuh mumpung masih jauh ke lebaran gitu. Nah, itu kan tuntutannya hak saja gitu. Tapi kalau semua berpikir bagaimana kewajiban ini bisa ditunaikan, insya Allah segala keterbatasan yang dia miliki, yang masing-masing dimiliki oleh suami, istri, dan anak, itu akan Allah tutupi, insya Allah. Catatannya adalah, mari sama-sama taati Allah, insya Allah Allah akan bela kita. Jaga sholat, Allah akan jaga kita. Jaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Bela agama Allah, Allah akan bela kita. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.